teman-teman semua, welcome back to Indonesia YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini Nosa akan cari tahu apa yang nggak kita tahu tentang Burundi. Jadi Burundi ini adalah salah satu negara termiskin atau yang paling miskin di dunia. Negara Burundi ini terletak di benua Afrika bagian tengah, di mana negara ini berbatasan langsung dengan Rwanda di sebelah utara, Tanzania di sebelah timur, dan Republik Demokratis Kongo di sebelah barat. Sejak merdeka pada 1 Juli 1962, negara ini baru melaksanakan pemilu pada tahun 1993. Burundi terkenal dengan beberapa kekacauan yang ada di sana seperti kemiskinan dan pemberontakan. Selain itu, kalian untuk yang masih tinggal di Indonesia maka bersyukurlah karena negara Burundi itu tingkat kemiskinannya itu jauh banget dari negara kita, di mana pendapatan kapita per tahunnya itu mencapai 400 kali lebih kecil daripada negara Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, Burundi juga memiliki fakta-fakta yang amat sangat menarik untuk kita cari tahu, yang dimana di video kali ini Nosa akan bahas 5 fakta menarik tentang negara Burundi. Kita langsung saja ke fakta yang pertama. Fakta yang pertama adalah Burundi merupakan salah satu negara dengan tingkat kebahagiaan paling rendah di dunia. Kenapa? World Happiness Report atau WHR merupakan sebuah publikasi atau laporan yang menunjukkan seberapa bahagia penduduk di suatu negara. Beberapa alat ukur dalam penelitian ini adalah produk domestik bruto atau PDB, bantuan sosial, tingkat kesehatan, kebebasan memiliki pilihan hidup, indeks persepsi korupsi, dan generosity. Nantinya terdapat suatu indeks yang berasal dari komponen-komponen yang telah disebutkan sebelumnya dan dapat menggambarkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Dilansir dari WHR atau World Happiness Report pada tahun 2020, Burundi menempati tingkat kebahagiaan dengan urutan ke-140 dari 153 negara yang diteliti. Urutan 3 terbawah itu ditempati oleh Afghanistan, Sudan Selatan, dan Zimbabwe. Sedangkan urutan 3 teratas itu dimiliki oleh Finlandia, maaf kalau aku salah penyebutan, Denmark, dan Swiss. Jadi itu dia fakta kenapa Burundi itu disebut negara paling tingkat kebahagiaannya itu paling rendah di dunia gitu. Langsung saja kita ke fakta yang kedua, di mana fakta yang kedua adalah hampir 80% dari penduduk berkecimpung di dunia pertanian. Pertanian merupakan sektor yang paling vital di Burundi. Itu menurut data Bank Dunia, hampir 80% dari penduduk Burundi bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian sendiri memberikan kontribusi sebesar 40% bagi PDB di sana. Meski begitu, akses terhadap air dan sanitasi yang layak di Burundi masih sangat rendah. Dapat dikatakan proses bertani di Burundi masih menggunakan cara yang sangat-sangat tradisional. Fakta menarik lainnya adalah hanya 5% penduduk di sana yang memiliki akses air dan sanitasi yang layak. Menarik banget sih. Oke, aku di sini mau menambahkan di mana di Burundi itu terdapat 3 suku. Yang pertama adalah suku Tua, di mana suku Tua ini adalah suku-suku yang paling original atau yang paling pertama ada di Burundi. Dan pada tahun 1000 Masehi itu datanglah atau terdapat suku Hutu yang berada di Burundi sebagai suku mayoritas. Selanjutnya pada 1400 Masehi datang lagi atau ada lagi suku yang namanya suku
Tutsi, yang dimana suku Tutsi ini menjadi suku minoritas di sana atau suku yang paling sedikit. Namun suku Tutsi ini mengalahkan suku Hutu yang dimana sebagai mayoritas. Menurut yang aku baca dari beberapa artikel, jadi suku Tutsi ini adalah suku yang memiliki perlakuan lebih dispesialkan gitu daripada suku-suku yang lainnya. Karena di negara Burundi itu cara mengukur seberapa kaya seseorang itu bukan dari uangnya, tapi dari seberapa kalian punya sapi, seperti itu. Jadi semakin banyak kalian punya sapi, maka semakin kemungkinan untuk masuk di suku Tutsi itu makin banyak. Masyarakat Burundi itu akan melaporkan perilaku atau perlakuan yang spesial seperti mendapatkan pendidikan ataupun beberapa perlakuan yang spesial lainnya gitu. Jadi kita lanjut aja ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga adalah Burundi menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Jadi kenapa Burundi itu menjadi salah satu negara termiskin di dunia? Dilansir dari Global Finance Magazine, 82,1% masyarakat di Burundi hidup dengan 1,25 dolar US dollar ya, atau sekitar 17.000 per hari, 17.000 rupiah per hari. Hal ini membuat Burundi menjadi salah satu negara termiskin di dunia. Tak hanya itu, negara ini juga mengalami permasalahan kelangkaan makanan, inflasi yang tinggi, dan keterbatasan ekspor yang pastinya menghambat pertumbuhan ekonomi. Oke, Nosa mau tambahkan lagi di sini bahwa di negara Burundi itu sangat-sangat dimaklumi atau sudah biasa banget itu perkawinan di bawah umur. Bahkan yang hanya 16 tahun itu mereka sudah menikah, dan jumlah anak dari satu keluarga di negara Burundi itu mencapai 5-30 orang anak per satu keluarga. Jadi tidak heran lagi banyak masyarakat atau banyak orang yang tinggal di negara Burundi itu mereka meninggal karena akibat kayak kelaparan atau kekurangan gizi gitu. Bahkan untuk tempat tinggal itu banyak juga sebagian orang di Burundi yang tinggal masih dalam satu ruangan multifungsi, kayak mereka masak di satu ruangan yang sama, makan di suatu ruangan yang sama, bahkan tidur juga di suatu ruangan yang sama. Itu jadi sangat-sangat disayangkan ya, sedih gitu ngelihatnya. Oke, kita lanjut ke fakta yang keempat. Fakta keempat adalah krisis kemanusiaan menyebabkan lebih dari 300.000 warga Burundi mengungsi. Krisis Burundi bermula pada April 2015 ketika Presiden Pierre Nkurunziza, maaf kalau memang aku salah penyebutan nama, kalian bisa koreksi di komen bagi yang bisa, mencoba untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Langkah ini jelas melanggar konstitusi Burundi yang mengatakan bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 kali dalam jangka periode 5 tahun. Namun protes penolakan ini ditanggapi pemerintah dengan pembunuhan berdarah dingin yang menewaskan ratusan orang. Oke, dilansir dari UNHCR, kalau ada salah kalian bisa komen, koreksi karena I'm not smart. Setidaknya ada lebih dari 300.000 penduduk di Burundi yang mengungsi ke beberapa negara tetangga seperti Tanzania, Rwanda, Republik Kongo, dan Uganda. Meskipun sang presiden telah menyatakan situasi sudah aman pada tahun 2017, para pengungsi tetap tidak percaya dan belum mau kembali ke negara asal mereka. Jadi menurut aku amat sangat disayangkan sekali ya. Kita lanjut aja ke fakta yang kelima. Maaf, tadi aku batuk. Jadi fakta yang kelima adalah
Presiden Burundi meninggal karena serangan jantung saat menjabat. Presiden Pierre Nkurunziza berhasil terpilih untuk ketiga kalinya dalam pemilu resmi di Burundi. Walaupun kemenangannya menyebabkan krisis kemanusiaan pada tahun 2015, meninggalnya sang presiden pada tahun 2021, berarti baru banget ya tahun lalu. Ini menyebabkan kesedihan yang mendalam bagi sebagian masyarakat di sana. Dilansir dari The Guardian, Presiden Pierre Nkurunziza terkena serangan jantung walaupun sebelumnya diduga terjangkit virus COVID-19. Pemerintah setempat mengatakan jika sang presiden jatuh sakit saat menghadiri suatu pertandingan voli. Saat itu juga, Pierre Nkurunziza langsung dibawa ke rumah sakit. Sayangnya, tim medis di sana tak mampu menolong dan ia dinyatakan meninggal pada 8 Juni 2020. Oke, jadi itu dia 5 fakta menarik dari negara Burundi. Semoga informasi ini menarik untuk kalian. Jadi kalian juga bersyukur tinggal di negara kita ini, negara Indonesia. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang masih belum layak gitu untuk hidup. Kehidupannya yang belum layak gitu, mohon maaf. Oke, video kita sampai di sini dulu. Jika ada salah kata, maaf karena I'm not smart. Aku juga masih belajar. Aku buat sesi cari tahu apa yang gak kita tahu ini juga karena keinginan untuk saya pengen tahu gitu, biar aku lebih semangat lagi untuk nyari tahu apa sih yang nggak aku tahu gitu. Kalian juga bisa belajar dari sini. Untuk yang udah tahu mungkin oke gitu, kalian bisa nggak tonton video aku, bisa di skip aja. Tapi yang belum tahu, kalian bisa banget untuk ngedengerin video ini. Kalau kalian mau materi-materi apa lagi, apa yang ingin kalian ketahui lagi, bisa komen di kolom di bawah. Nosa bakalan berusaha untuk nyari tahu lagi yang lebih menarik dari ini, oke? Don't forget for like, subscribe, share, and see you on my next video. As always, to comment. Give me your ID. Bye!